Halo Gan, kembali lagi di channel tips dan review seputar teknologi. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah Google TV recommended di kelasnya dengan harga di bawah 2 juta dengan ukuran layar 32 inch yang katanya sih sudah beresolusi Full HD. Apakah ini bisa menjadi pilihan yang tepat? Mari kita bahas untuk kualitasnya dan silakan simak video ini sampai selesai. Dalam paket pembelian, selain kita mendapatkan unit TV-nya, kita juga mendapatkan dua buah kaki-kaki untuk TV-nya. Lalu ada 4 buah baut ya untuk memasang kaki tersebut. Lalu ada kabel RCA to AV. Selanjutnya ada 1 buah remote bertipe Bluetooth. Lalu kita juga mendapatkan 2 buah baterai tipe A3 untuk remote-nya. Lalu ada buku panduan operasi bagaimana cara menggunakan TV TCL tersebut. Lalu yang terakhir ada kartu garansi resmi ya, 1 tahun untuk komponen dan 3 tahun untuk panel TV TCL G9. Dan ini adalah paket yang kita dapat dalam pembelian TV TCL G9. Nah, lalu kita ke bagian belakang. Di sini ada beberapa port ataupun konektivitas yang disediakan. Dari yang paling bawah di sini berwarna hitam adalah port untuk headphone, lalu yang berwarna kuning adalah port untuk AV in, lalu di sini ada port HDMI 2 dan juga port HDMI 1. Lalu di bagian atas ada digital audio out optical. Lalu di bagian atas ada port untuk antena, lalu di bagian atasnya ada port untuk RJ45 ataupun LAN ya. Lalu yang terakhir adalah port USB bertipe 2.0. Untuk di bagian bawah TV terdapat 2 buah speaker stereo ya, di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri dengan kualitas Dolby. Lalu di sini ada 1 buah tombol power ya untuk menyalakan dan mematikan TV. Jadi tidak ada tombol tambahan untuk mengganti channel ataupun pengaturan yang lainnya. Jadi cuma ada 1 tombol di bagian bawah dari TV tersebut. Nah, yang pertama kita nyalakan TV-nya dan kita setup untuk Google TV-nya. Nah, di sini kita setting untuk bahasanya ya. Kita pilih yang Indonesia. Nah, lalu untuk wilayah negaranya kita pilih Indonesia. Nah, di sini kita diberikan 2 pilihan ya, mau setup untuk Google TV ataupun TV biasa. Di sini saya akan setting untuk Google TV-nya dulu. Nah, di sini yang pertama kita sambungkan ke jaringan WiFi. Lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita tunggu ya, untuk Google TV-nya akan menyambungkan ke jaringan WiFi yang tersedia. Nah, lalu di sini kita tinggal loginkan akun Gmail milik kita. Nah, di sini kita tinggal terima untuk persyaratan dan persetujuan untuk Google TV-nya. Nah, di sini kita klik lanjutkan untuk setting asisten Google. Nah, lalu untuk lokasi TV-nya kita bisa pilih ya. Kita pilih yang atas ya, karena ini akan saya gunakan di rumah saya. Lalu di sini kita masukkan kode pos daerah kita ya. Nah, di sini kita diundang untuk masuk ke anggota TCL. Di sini agar lebih cepat saya pilih menggunakan akun Google yang sudah saya loginkan tadi. Nah, di sini untuk perjanjiannya klik setuju saja, lalu klik izinkan. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menghubungkan remote Google TV ini yang berbasis Bluetooth ke TV ini. Caranya sangat mudah ya, kita tinggal ikuti saja, yaitu klik tombol tengah dan tombol
logo home di bagian bawah ini. Kita tekan bersamaan. Nah, TV ataupun remote sudah berhasil dihubungkan dengan Google TV. Nah, di sini kita tunggu ya. Google TV sedang menyiapkan. Nah, setelah selesai menyiapkan, maka Google TV sudah siap untuk digunakan. Kita klik mulai menjelajah. Nah, ini adalah tampilan awal dari OS Google TV. Untuk tampilannya ini sederhana ya, dan juga responsif, tanpa jeda, dengan beberapa aplikasi yang sudah terinstall default di dalamnya. Nah, untuk Google TV sudah bisa digunakan. Nah, di sini selanjutnya saya akan setting bagaimana cara untuk konfigurasi siaran TV digital di Google TV ini. Nah, caranya pada remote di sini kita klik tombol berlogo TV ya. Kita klik. Nah, lalu di sini pada mode pencarian, pada mode penalah kita pilih antena, lalu pada tipe saluran kita pilih yang digital. Lalu kita klik cari. Nah, kita tunggu proses untuk TV-nya mencari siaran digital yang ada di sekitar kita. Nah, ini setelah selesai untuk pencarian otomatis siaran TV digital di daerah kita. Ini sudah berhasil ya. Dan di sini terdapat banyak siaran TV digital yang sudah tertangkap dan tersimpan di TV ini. Untuk gambar siaran TV digitalnya ini sangat jernih ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke spesifikasi dari Google TV TCL ini. Untuk Google TV ini menggunakan sistem operasi Google TV berbasis Android 11. Untuk RAM-nya yang terpasang itu 1,5 GB. Dan untuk memori penyimpanannya itu ada 16 GB. Dan ini termasuk yang terbesar di kelasnya. Lalu untuk CPU sendiri ataupun prosesor, dia menggunakan ARM Cortex A55 1500 MHz. Nah, lalu di sini untuk layarnya ya, walaupun di kardusnya tertera Full HD, tapi itu tidak benar ya teman-teman ya, karena untuk saya cek di AIDA 64 ini, untuk resolusi layarnya masih HD dengan refresh rate 60 Hz. Nah, lalu untuk Androidnya di sini berbasis 11 ya, Red Velvet Cake. Nah, untuk layarnya walaupun resolusinya masih HD, tapi untuk gambar yang ditampilkan itu tergolong tajam ya teman-teman ya. Dan untuk kelas 32 inch ini termasuk di atas rata-rata untuk kualitas layarnya. Untuk bezelnya sendiri pun tergolong tipis ya, ataupun bezel-less. Untuk layarnya sendiri sudah mendukung HDR10. Pada TV ini pun sudah mendukung fitur Google Voice ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memerintahkan TV ini menggunakan suara dengan menggunakan remote Bluetooth yang sudah disediakan. Nah, di sini untuk caranya di bagian atas ada lubang mic ya. Di sini kita tinggal pencet untuk tombol Google Voice-nya. Kita klik dan tahan sembari kita mengucapkan perintah yang kita inginkan. Keadaan cuaca di Purwokerto. Saat ini suhu di Purwokerto 24 derajat dan sebagian berawan. Hari ini akan sebagian berawan dengan suhu tertinggi 35 derajat dan terendah 24 derajat. Dan ini adalah kualitas dari speaker stereo Dolby di TV TCL ini.
Untuk kelebihan Google TV TCL 32G9 ini, menurut saya yang pertama dia sudah menggunakan OS Google TV berbasis Android 11 terbaru dengan tampilan UI yang sederhana, responsif, dan mudah untuk dioperasikan. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan sudah mendukung HDR10 bawaan. Untuk konektor port TV ini tergolong lengkap ya. Dan memori internal dan RAM tergolong besar di kelasnya. Dan sudah mendukung siaran TV digital. Lalu untuk kekurangannya sendiri, menurut saya yang pertama, untuk resolusi layar ternyata masih HD ya, walaupun tertulis di kardusnya sudah Full HD. Tapi setelah dicek, layarnya masih HD. Tapi untuk kualitas layarnya masih tergolong tajam di kelasnya. Dan lalu untuk speaker bawaan yang sudah mendukung Dolby, untuk suaranya keras dan nyaring ya, tapi untuk bass dan treble masih kurang nendang. Dan pada akhirnya semua pilihan ada di tangan Anda. Menurut saya untuk kualitas TV TCL ini bisa menjadi rekomendasi untuk Anda yang menginginkan TV dengan OS Google TV dengan harga di bawah 2 juta. Nah, sekian review dari saya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen untuk kemajuan channel milik saya ini. Semoga review ini bermanfaat untuk Anda yang menginginkan ataupun ingin membeli Google TV di penghujung tahun 2023. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.